Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Nur Atika, nomor absen 32, dengan Gifara Nareswari, nomor absen 18, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tari kreasi yang berjudul Tari Gong. Sejarah Tari Gong. Tari Gong atau dapat disebut juga Tari Kancet Ledo adalah salah satu tarian Dayak dari Kalimantan Timur, tepatnya dari suku Dayak Kenyah. Tari Gong dalam pementasannya menceritakan kemolekan seorang gadis yang menari di atas sebuah gong, di mana gadis itu akan diperebutkan oleh dua orang pemuda Dayak. Dilihat dari gerakan dan tatapan mata penari, gerakan yang dimiliki lembut dan lincah karena disamakan dengan sifat seekor burung enggang yang dalam kelembutannya tersimpan kecepatan dan kelincahan. Wirupa atau unsur pendukung. 1. Tata rias. Tata rias menggunakan make up tanpa mengubah wajah aslinya. Rambut diurai namun masih tertata rapi. Tata busana. Kostum yang digunakan dalam tari gong adalah baju manik, rok manik, bulu burung enggang, kalung, anting, dan tailbag. Tata pentas. Tari gong seringkali ditampilkan di atas panggung yang berada di luar ruangan, namun juga sering ditampilkan dalam proscenium. Tata cahaya. Tata lampu yang digunakan selalu terang dan tidak ada yang menjadi fokus karena penari melakukan prosesi arah-arahan. Tenaga. Kekuatan yang dibutuhkan. Gerakan dalam tari gong menggambarkan kelembutan seorang gadis yang terlihat dari gerakan tubuh dan tangannya yang lemah lembut. Oleh karena itu, tari gong hanya membutuhkan tenaga yang kecil atau sedikit. Tempo. Tari gong dimainkan di atas gong dengan penuh kelembutan dan keanggunan dengan diiringi oleh alat musik khas Kalimantan bernama sepek dengan tempo yang lambat. Untuk wiraga. 1. Badan. Gerakan badan tari gong yaitu hoyok. Gerakan badan dicondongkan ke arah samping kanan atau kiri. Engkek. Gerakan badan dicondongkan ke kiri atau kanan dengan sikap tangan lurus ke samping. Kaki. Gerakan kaki antara lain yaitu mendak. Bentuk dasar kaki yang paling dominan yaitu posisi lutut ditekuk atau merendah. Yang kedua yaitu jinjit, berdiri dengan menggunakan ujung telapak kaki bagian depan. Yang ketiga yaitu lumaksana, gerakan berjalan, baik itu gerakan berjalan ke depan atau maju maupun berjalan ke arah belakang atau mundur. Yang keempat yaitu enjeran, jalan ke samping baik ke kanan maupun ke kiri. Melanjutkan presentasi dari rekan saya Cynthia tadi,
Yang selanjutnya adalah tema. Tema dari tari gong adalah imitatif, yaitu gerak peniruan dari binatang dan alam. Tari gong meniru gerakan hewan, yaitu hewan yang ditiru adalah gerakan burung enggang. Dan selanjutnya adalah fungsi. Fungsinya pada awalnya tarian ini menjadi wujud rasa syukur atas keberlimpahan panen. Namun sering berjalannya waktu, tarian ini digunakan sebagai sarana menyambut tamu, ritual, dan sarana hiburan. Dan selanjutnya adalah sinopsis. Tari gong menceritakan kemolekan seorang gadis yang menari di atas sebuah gong, di mana gadis itu akan diperebutkan oleh dua orang pemuda. Pemuda yang dimaksud adalah pemuda Dayak. Kesederhanaan tari gong terlihat pada gerakan tarinya dan musik. Dilihat dari gerak dan tatapan mata yang dimiliki lembut dan lincah karena disamakan dengan sifat seekor burung enggang, di mana burung punya sifat yang cepat, lembut, dan lincah. Selanjutnya ada wiraga. Wiraga atau gerak. Yang pertama ada kepala atau gerak kepala. Dalam tarian ini, gerak dasar kepala hanya dilakukan dengan tolehan kanan dan tolehan kiri, di mana tolehan merupakan gerakan menggerakkan leher dengan memindahkan arah pandangan dan dagu menurut arah hadap wajah. Contohnya seperti ini. Yang kedua ada gerakan tangan, yaitu yang pertama ada nganjat, merupakan gerakan yang membuka dan menutup menyerupai sayap burung enggang. Yang kedua ada ngasai atau bergerak seperti terbang yang menyerupai burung enggang. Yang ketiga ada purak-bara atau gerakan ibarat burung yang berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya yaitu seperti ini. Yang pertama adalah gerakan nganjat, yaitu gerakan yang membuka dan menutup menyerupai sayap burung enggang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua ada gerakan ngasai, yaitu bergerak seperti terbang yang menyerupai burung enggang. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa dilakukan dengan sisi lainnya juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir ada gerakan tangan purak-bara, yang ini gerakan ibarat burung yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Gerakan ini seperti gerakan nganjat tapi berpindah tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya ada unsur wirama atau musik. Dalam tari gong ini ada pengiring, alat musik pengiring, yaitu yang pertama adalah sape atau alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipetik seperti gitar dan sering digunakan dalam acara-acara adat suku Dayak lainnya. Yang kedua ada kecapi yang memiliki bunyi yang disebabkan oleh getaran yang berasal dari senar yang digetarkan oleh seseorang yang memainkannya. Dan unsur yang terakhir atau wirasa atau ekspresi, tari ini mengungkapkan kecantikan dan kepandaian dan lemah lembut gerakan tari dengan menunjukkan senyuman yang lembut dari seorang penari tersebut. Selanjutnya ada unsur pendukung, yaitu properti. Nah, yang pertama, penari menggunakan bulu burung enggang di tangannya sebagai properti dalam menarinya. Bulu burung enggang tersebut diikatkan di jari tangan seperti cincin sehingga tidak mudah lepas saat diayunkan seperti ini. Nah, yang kedua ada dalam tari gong, selain digunakan untuk musik pengiring, gong juga digunakan sebagai properti untuk sang penari untuk menari di atas gong. Selanjutnya ada ruang atau desain atau bentuk gerak. Gerak dalam tari gong membentuk sebuah setengah lingkaran dan seperempat lingkaran.